jawab lah, itu kan dipertanyakan apakah bikin sendiri atau tidak ya. Jadi itu untuk mengkonfirmasi apakah paper yang dibuat itu memang real gitu ya. Takutnya copy paste ABC copy paste seperti automobil ya, enggak juga gitu ya. Kemudian ini sistematika draft proposal penelitiannya. Jadi ada bab 1 itu ada 4 subtopik ya, subbab, mulai dari background, kemudian problem research, kemudian aim of the research, kemudian benefit of research. Jadi 4 hal ini yang harus nanti jenengan uraikan. Nah, kalau di praktikum bikin bab 1 ini sekitar 4-5 kali pertemuan. Ya, bikin bab 1 itu bab 1 paling maksimal 6 lembar lah ya. 6 lembar itu butuh 5-6 kali ketemu. Ya, kemudian jenengan nanti juga diminta nyusun tinjauan pustaka atau bab 2-nya. Nah, kalau bab 2 sekitar 3-4 kali lah ya, 3-4 kali ketemu. Jadi totalnya nyusun bab 1 sampai bab 2 itu 10 kali ketemu. Kemudian nyusun bab 3 itu 4 kali ketemu. Ya, jadi totalnya 14 kali ketemu, harusnya sudah clear. Ya, jadi pada saat jenengan nanti ketemu dosen pembimbing praktikumnya, kalau ada something, ada problem saya tidak paham, minta tolong disampaikan supaya ada solusinya. Ya, nggak ketang jenengan nanti copy paste dulu, terus baru smoothing, baru diajukan ke dosen pembimbingnya, tidak ada masalah. Ya, yang penting saat yang ditanya kenapa ngambil topik riset ini, jenengan bisa menyampaikan alasannya. Kalau asal alasannya make sense, kemudian populasinya banyak, instrumennya ada, ya tidak ada masalah harusnya. Ya, oke. Nanti untuk apa namanya ya, pembagian siapa dapat siapa, nanti saya konsultasikan dulu ke prodi ya, kira-kira porsi untuk komunitas itu berapa orang. Nah, karena pengalaman kakak kelas panjenengan semua itu karena full yang sekolah itu dari rumah sakit, tidak ada yang ngambil komunitas ya. Jadinya untuk angkatan ini agak dirubah sedikit polanya yang tadi saya sampaikan di awal, yang first graduate dan atau bekerja di klinik ya, ngambil peminatannya di komunitas itu ya. Baik, mungkin itu untuk penjelasan RPS-nya. Silakan kalau ada hal yang ingin diklarifikasi, monggo kami persilakan. Silakan, monggo. Ini mahasiswa realnya berapa sih, 68 atau 82 ya? Nah, nanti kalau salah data kita memplottingnya salah kan repot ya, 2 kali kerja ya, janganlah. Monggo yang bisa mengklarifikasi apakah benar ini total mahasiswanya 69. Kemarin katanya 73 kalau nggak salah Pak. 73. Oke, saya dapat dari prodi 82. Aduh, betul-betul kabeh. 69, oke. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau mau chat room, maaf. 85. Dari RSCSA 25 Pak. 25 ya. Dari RSCSA. Iki sing masuk Zoom 69, 68 ya. Dipotong 1 saya berarti 67. Akhirnya mesti ora teko ya. Ya sudah. Silakan kalau ada pertanyaan monggo kamu silakan. Tanya Pak, saya masih bingung. Yang mana? Objeknya jelas yang mana? Kita kan dari D3 ya Pak, kita perlu pernah buat penelitian yang seperti ini. Kita dulu kan buatnya cuma KTI. Yap. Ya, masalah ini nanti dari bab 1, dari latar belakang masalah mungkin dulu kita saat KTI masih mungkin kita buat hampir sama ya. Terus ini maksudnya ini dari metodologi penelitian ini yang perlu dipelajari yang membedakan dengan KTI itu apa itu Pak? Kita juga aku bingung.
Udah itu aja. Ya. Baik ya, jawabannya simpel. Ini kan proses ya. Dengan nanti sampai sebelum praktikum akan diajarkan, akan dijelaskan masing-masing item ini. Bagaimana nyusun kerangka konsep, apa itu variabel, apa itu desain, apa itu populasi sampel, dan seterusnya. Jadi sebelum praktikum, jenengan akan diberikan pemahaman dulu. Makanya untuk praktikum, kita tidak melakukan di awal sesuai dengan jadwal. Kita tarik praktikumnya itu setelah teorinya masuk semua. Itu Mas Adit ya. Oke. Ya, semoga aja bisa menangkap, Pak. Ya. Berproses aja ya. Nanti juga tambah bingung enggak lah ya. Monggo silakan. Ini countingnya siapa ya? Atau si pennya nanti kan saya akan nge-share tuh plottingan. Monggo nanti disesuaikan secara adat saja ya. Mau dikopiok-kopiok gitu atau volunteer apa gimana, monggo lah. Yang penting plottingan yang nanti saya susun itu terisi nama-namanya. Taruhlah KMB ada 10 berarti 10 nama. Taruh nanti anak ada 7 berarti 7 nama harus ada gitu ya. Kan jenengan semua sudah gede-gede gitu loh ya. Kecuali yang reguler kan kadang keakuannya masih tinggi ya. Jadi harus dipandu. Nah, harus gede-gede gini kan ya lucu kan dipandu gitu. Gitu ya. Nanti ke siapa saya share mapping kuota per peminatan nanti. Resipennya siapa? Aditya ya? Iya, Pak. Oh ya, sebenarnya. Silakan yang lain, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin diklarifikasi. Oh iya, untuk ujian praktikum ya, ujian praktikum nanti pengujinya ada 2 orang. Nanti jenengan presentasinya 15 menit, kemudian sesi diskusinya 30 menit. Jadi per orang nanti 45 menit. Ya. Oke, monggo silakan. Maaf Pak, ini pertama. Oke, monggo Bu Siti. Jadi, itu contohnya nanti apabila ada peminatan, contohnya saya di ruang anak, Ya. sedangkan kuotanya ternyata hanya ada 5, tapi yang bekerja di rumah sakit itu lebih dari 5, bagaimana Pak? Ya ditambahkan, Nanti, ditambahkan. Ya. oh jadi, Saya tidak mungkin hanya buktinya jenengan di ruang anak kan tidak mungkin ya. Pokoknya saya pasrah saja. Gitu. Tidak mungkin. Bu coba atau Bu fotonya jenengan di ruang anak prakteknya kan tidak mungkin ya. Gitu loh gitu. Yang penting direbuk saja. baik Pak. Jadi prinsipnya kami memfasilitasi. Ya, kami tidak mungkin membuat hal yang kecil jadi ribet tidak ya. Kalau memang kuotanya sedikit, terus Pak banyak yang sini Pak, ya nanti kita tambahkan. Atau enggak, nanti di screening aja Mas Adit ya. Dari teman-teman satu kelas ini, yang di ruang anak berapa orang, yang di maternitas berapa orang, nanti kuotanya kita menyesuaikan itu. Ya. Sekali lagi, kuota data itu penting sebelum saya sampaikan ke Prodi. Nanti kan keputusannya di Prodi ya. Itu Mas Adit ya. Jadi semakin cepat data itu diserahkan ke saya, pembagiannya semakin cepat, jenengan nanti bikin background dan seterusnya semakin di awal, jadi tidak bingung lagi. Gitu Ki. Iya, Pak. Insya Allah. Silakan yang lain monggo. Ya, aku izin bertanya. Silakan. Pak mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai gambaran ujian praktikumnya Pak seperti apa? Oh iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebelum ujian praktikum, nanti seluruh paper harus diuji Turnitin. Uji Turnitin itu apa sih? Uji kesamaan dengan yang sudah ada di internet. Nah, gitu. Namanya similarity
indeks plagiasi. Jadi untuk melihat kita itu mengambil haknya orang lain apa enggak. Itu senilai siapa yang menilai adalah sistem. Jadi keluarnya berapa ya kui sistemnya sing ngarani gitu ya, yang menilai sistemnya. Nah untuk paper ini maksimalnya 40%. Jadi jenengan punya hak gitu, untuk plagiasi itu 40%. Taruhlah ada 10 halaman, maksimal hanya 4 yang jenengan full copy paste-nya. Gitu. Nah, setelah uji ternitin nanti baru akan ada jadwalnya gitu. Jadwal semisal Mas Aditya dapatnya KMB, nanti pembimbingnya semisal saya. Nanti pengujinya bisa Pak Ipin. Ya, jadi nanti modelnya Zoom. Kemudian misal Mas Adit presentasi 10 menit gitu. Presentasi 10 sampai 15 menit. Setelah presentasi maka ada sesi tanya jawab. Ya, sesinya tanya jawab. Jadi penguji 1 nanti taruhlah Pak Ipin menanyakan terkait mulai background dan bab 3. Ya, jadi kita nanti stressingnya background dan bab 3-nya. Bab 3 itu apa ya tadi? Dan sampel, populasi, definisi operasional, uji hipotesis, dan lain-lain. Dan nanti saya juga selaku penguji 2 akan menanyakan. Jadi kita nanti ujian ya ujian gitu guys. Jadi tidak ada lagi saran-saran, itu sudah tidak ada lagi. Jadi murni hanya ujian saja. Dijawab atau enggak, apa diem toh, guyang-guyut toh, itu persoalan lain. Ya. Jadi kan di sini ada nih diskusi, menanggapi dan seterusnya kan ada. Nah, dengan diem toh ya tidak masalah, tapi nilai diskusi ini jadinya kosong gitu loh maksud saya. Ya itu berarti kurun waktunya itu per orang per mahasiswa itu rentangnya 45 sampai 60 menit. Ya, jadi satu mahasiswa diuji oleh 2 penguji. Itu gitu. Baik Bapak, berarti satu Zoom, satu mahasiswa dengan 2 penguji gitu ya Pak? Oh, nanti gantian, misal Bu Adi udah selesai, jenengan keluar, nanti silakan berikutnya masuk lagi. Baik Pak Suyanto, terima kasih penjelasannya. Ya. Apa harus dijawab semua Pak? Yo nak iso jawab kabeh. Nak ndak mudeng yo senyum-senyum toh ya cukup ya. Kan jauh gitu. Ya ono sing Pak sing nyanyi blerut-blerut ya ono. Ya wis lah gitu lah ya, namanya juga online. Tiba-tiba zoomnya mati, ya ono ya macam-macam lah ya. Itu gitu Bu Adi, monggo yang lain kami persilahkan. Silakan. Untuk pengajuan judul mulai semester berapa, Pak? Semester berapa maksudnya berapa? Maksudnya mulai bikin proposal niku, kita bikin misalnya pengajuan judul itu semester berapa? Semester saiki to Pak Di. Oh langsung ya Pak? Langsung no, rasa kesuwen. Siap Pak. Jadi di pertemuan 16 itu sudah muncul tema risetnya. Pertemuan 16 itu kapan toh? Setelah UTS. Jadi pekan ke-8. Ya benar-benar. Pekan ke-8 saat praktikum itu sudah nyusun proposal riset. Nah, meskipun ini judulnya adalah proposal riset mata kuliah, tetapi kalau tahun-tahun sebelumnya dilangsungkan aja. Jadi jenengan itu bikin satu, tapi bisa dipakai untuk proposal juga. Katan ya, biar kita itu enggak 2 kali kerja gitu loh maksudnya ya. Nah, nanti ujian proposal skripsi itu di semester 2. Nanti jenengan ambil datanya semester 3 plus ujian hasil. Jadi 3 semester sudah selesai, tidak usah lama-lama ya. Itu apa ki? Mas Singgi apa Pak Singgi ya ki? Ini Bapak. Mas saya.
Apa Nggih, Kang ya Pak. sama lah ya. Itu nggih. Nggih. Nggih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Nggih. Monggo yang lain, silakan. Silakan. Monggo silakan. Apa do kerja kabeh ya? Pak, izin bertanya lagi. Oh ya, silakan. Untuk pembagian dosen pengampu yang untuk apa sih? Itu dibaginya mulai kapan ya, Pak? Kemudian kan setelah UTS itu kan nanti kita akan mencoba menyusun apa untuk judulnya itu. Nah, itu nanti kita bisa langsung dibagi untuk apa sih? Konsul-konsulnya itu, Pak, ke dosen pengampunya itu atau gimana? Oh ya, Deng. Lupa tadi. Jadi untuk dosen pembimbing praktikum nanti kita akan plotting setelah saya dapat data dari Mas Aditya. Ya, siapa yang di berapa orang yang di KMB, berapa orang yang di Jiwa. Ya, biar nanti plottingan yang saya buat itu tidak 2 kali kerja gitu. Misalnya plotting nih, KMB-nya 7. Oh, ternyata saya kerja KMB ada 20 orang, berarti kan saya ngerubah semua. Padahal plotting itu nanti akan ditentukan oleh program studi gitu. Jadi semakin cepat nanti Mas Aditya mengirimkan data itu, maka semakin cepat juga kami akan memplotting. Nah, setelah diplotting, baru nanti kami akan meng-share siapa dan siapanya. Tuh. Nanti Mas Aditya setelah diplotting nama-nama, sampingnya nanti akan saya kasih kolom dia kerjanya gimana. Ya, biar nanti kalau bisa kan satu rumah sakit ya, meskipun bisa telepon-teleponan antar rumah sakit, tapi lebih nyaman kalau satu kelompok itu satu rumah sakit biar lebih enak curhati gitulah istilahnya ya. Itu kemudian nanti di pertemuan 16 itu saya yakin dari 80 orang ini paling 10% tok sing judulnya wis fix ya, paling gitu. 10 orang itu taruh 8. Nanti baru fix kan jenengan itu misal di pertemuan kedua atau ketiga atau keempat barulah itu fix ya tema risetnya. Nah, setelah nanti fix disetujui oleh dosen praktikum, nanti silahkan mengirimkan ke saya. Nanti saya akan bikin Google Form, gitu. Silahkan nanti diketik nama jenengan, kemudian peminatannya apa, kemudian judul penelitian, judul tema penelitian proposal medlit. Nah, untuk apa sih Pak? Untuk screening, jangan sampai nanti judul jenengan sudah buat itu sama dengan kakak kelasnya. Itu tidak boleh. Jadi kita sangat menghindari duplikasi riset pada mahasiswa di lulusan kita. Itu tidak boleh. Mungkin kalau jenengan ngambil di luar sono boleh lah, di luar fakultas perawatan Unisula mungkin boleh. Tapi untuk di internal kita tidak boleh. Tinggal sama plug nanti kita akan ngasih silakan cari tema atau serahkan ganti tema penelitiannya karena sama dengan kelas. Nah, setelah dapat rambu-rambu, oh ini beda, silakan lanjut nyusun background, kemudian rumusan masalah dan seterusnya. Gitu ya Bu Ade ya. Baik Pak. Ya, jadi nyusun bab 1 itu plottingnya taruh 6 kali ketemu. Ada 10 kali ketemu ora jadi ya ada. Tiba-tiba nanti pertemuan ke-13 wis ono barangnya bab 3 ya.
Itu nggih. Jadi masing-masing orang nanti beda-beda tingkat kecepatan menyelesaikan proposal ini. Jadi jangan sampai kayak cepet men ya, kok di gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya karena rezeki orang beda-beda lah. Itu nggih, Bu Ade ya. Oke, Pak. Terima Pak, kasih. berarti saya ngentosi niku nggih, Pak. Saking jenengan nggih. Nama-nama kalian itu. Oh, saya yang cari sendiri ya. Kok malah cari sendiri. Mas Adi. Katanya tadi film Jangan bikin Google Form ya, bikin Google Form. Isi nama, kemudian peminatan. Apa sekarang kerja di ruang apa? Nanti milih di anak, maternitas, KMB, apa IGD, atau puskesmas, atau klinik. Nanti kan jenengan, teman-teman jenengan kan isi nih. Saat isi nanti kan keluar Excel-nya. Nah nanti di keluar Excel itu didata berapa yang anak, berapa yang KMB. Jadi KMB itu mulai dari bangsal perawatan dewasa, dalam bedah, HD, IBS itu masuknya di KMB. Atau sampai IGD juga masuk KMB. Itu Mas Adit ya. Iya, Pak. Gampang untuk bikin Google Form ya. Siap. Insya Allah. Nanti setelah jadi, serahkan ke saya. Nanti saya plotting, deliver ke prodi ACC, baru saya deliver ke mahasiswa. Itu ya. Oke. Pokoknya ruwet ya, yus pokoknya intinya gitulah. Pokoknya intinya ngoten, Pak. Ya. Pokoknya jangan kula paringi namanya kalih ruangannya pundi. Kerja di ruang mana ya, betul-betul. Monggo yang lain, itu Mas Adit ya. Iya, Pak. Insya Allah siap. Oke. Kerjasama. Monggo yang lain, kami silakan. Ada nggak? Mungkin dari, kalau Bu Adi dari mana? Dari rumah sakit mana? Rumah sakit Islam Sultan Agung, Pak. Oh, Risa, Mas Aditya ya Risa. Terus Mas Inggi Banjarnegara. Yang dari Banjarbaru nggak ada suaranya ya? Banjarbaru memang tidak ada, Pak. Oh, gitulah. Adanya memang Sultan Agung dan Banjarnegara. Oh. Sama RSIGM. Oh, lah tak pikiran Pak dari rumah sakit Banjarbaru. Masuk Banjarbaru atau enggak? Oke, berarti Banjarnegara dari Mas Inggi ya. Mau bertanya, Oh ya, silakan. Pak, saya di ruang kemoterapi, itu nanti apakah masuknya ikut KMP? Udah itu aja Bu, pertanyaannya Bu. Oh, gitu. Tapi Oke. ono lanjutannya tak tunggu ya. Ya kalau kemo berarti masuknya di KMB nggih Bu. Karsini nggih. Oh, nggih, matur suwun, Pak. Sami terus iki Mbak apa Bu Septa nggih. Pembuatan penelitian mulai kapan nggih? Untuk praktikum ya praktikum nanti mulai pertemuan 16. Pertemuan 16 itu setelah UTS. Oke, jadi nanti di pertemuan 16 monggo nanti waktunya menyesuaikan dengan masing-masing hasil praktikumnya. Mau online, mau offline, monggo terserah. Yang penting total jangan ketemu nanti 14 kali totalnya. Yang 14 kali itu outputnya adalah jadi bab 1, 2, 3-nya. Itu nggih Bu Septa ya, Mbak Septa nih ya. Jadi saya selaku koordinator mata kuliah ini nanti melihat hasil akhirnya. Bu proses dengan naik turun, apa naik terus, turun terus, monggo itu jenengan nanti berproses. Yang penting saat jadwal sudah keluar nanti ujian praktikumnya tanggal sekian, jam sekian sudah harus ada paper bab 1 sampai bab 3. Itu nggih. Bu Septa apa Mbak Septa ya. Silakan yang lain. Rumah sakit. Ya, putus-putus. Mas, Mbak. Apa putus-putus gini iki kadose. Napa di chat aja? Chat room.
Silakan. Pak, misalnya kita mau ngambil peminatan di komunitas, itu bisa kita buat ambil gambaran, boleh ambil di sekitar kita atau ditentuin kasusnya? Disesuaikan dengan tempat jenengan aja. Nggak apa-apa ya, di sekitar. Misalnya nih kalau komunitas kan bebas ya Pak ya, Ya, di sekitar tempat tinggal kita atau nggak apa-apa ya Pak? boleh. Yang penting nanti saat jenengan diskusi dengan dosen praktikumnya, saat ditanya, lu kok jenengan mau nanti di tempat itu kenapa? Ada alasannya. Oke Pak, Oh, terima kasih. yang penting ada masalah penelitian, jangan mencari masalah, gitu, tapi menemukan masalah. Ini Pak, ya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Waktu yang lain. Apakah harus hard copy, Pak? Apakah cukup email aja? Kalau yang dikumpulkan ke saya itu cukup soft copy aja. Kitanya apa bocor? Monggo silakan yang lain. Itu Bu Yuyun ya. Jadi Izin bertanya. oh ya silakan. Gini, saya dulu belum banyak di bedahnya dulu Pak, saya di kamar operasi. Namun untuk mulai dari bulan ini saya sebagai koordinator poli. Bolehkah saya mengambil nanti untuk pengambilannya di KMB Pak? Karena saya masih memahaminya yang di bagian bedahnya kayak gitu. Boleh. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.